Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Arif dan saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, tokoh inspiratif, dan nanti kita banyak berbincang-bincang dengan beliau, sahabat saya, sahabat perjuangan di komunitas ya. Dan tiada lain, ini luar biasa sekali, saya undang Dr. Rianti Maharani. Kabar Cek, sehat Cek? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini kita sudah lama nggak ketemu ya, hampir setahun lebih ya. Ternyata beliau ini sudah berkacanya udah kemana-mana gitu ya. Dan akhirnya saya ngelihat beliau ini sudah masuk ke dalam TV nasional, teman-teman semua ya. TV nasional di salah satu acara ya. Nanti beliau bisa disebutkan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sapa dulu sahabat podcast Sanet News, Cedok, mangga. Iya, assalamualaikum sahabat Sanet, senang berada di sini. Alhamdulillah, Ya alhamdulillah. sebenarnya saya malu tiba-tiba disapa sama Kang Arif. Walah, itu saya mau main todong-todong aja pokoknya. Di Facebook ya. Ya, di Facebook. Jadi saya pas lagi upload di waktu di Kompas, Ya, ya kan, saya upload kok udah video. masuk Kompas TV? Iya, Kompas TV. Kompas TV, Biasa kan, kita saya- boleh nyebutin ya. Iya. Kompas TV, TV One. TV One, saya kan biasa kan behind the skin-nya Behind saya skin-nya, Masya upload Allah. di Facebook saya, Iya, terus iya, tiba-tiba iya. lu Uce di Kompas TV. Ih, Aduh, nggak ngajak-ngajak ini. Saya aja sama Kang Arif belum ketemu lagi. Masya Allah, Tiba-tiba udah ada di Jakarta Tiba-tiba kan. di Jakarta lagi ya, Iya. Masya Allah. Di Sanet TV aja belum saya penuhi undangannya. Iya, padahal udah lama kita nungguinnya Iya, kan padahal gitu. cuma berjarak berapa kilometer aja. Ya Kang, oke besok saya ke sana. Saya Wah, bilang itu gitu. satu, teman-teman, itu satu luar biasa. Begitu saya butuh satu tokoh, ternyata ya Allah sudah menghadirkan sahabat saya ini yang satu komunitas dulu kita ya. Ini beliau ini satu komunitas social entrepreneur. Terus tokoh apa namanya kebaikan. Wah, terus ini pelaku herbal. Ini dokter, salah satu dokter herbal. Ini saya baru ketemu nih. Dokter herbal. Ini saya belum tahu dokter herbal itu dari mana gitu. Bisa ceritain sih kok bisa jadi dokter herbal gitu loh. Sebenarnya di Indonesia itu nggak ada jalur profesinya sih, Nggak ada ya, belum kan? ada Ya. diakui profesi dokter herbal. Hmm. Jadi ada jalur keilmuannya, ada dari dokter herbal medik. Ya, Dokter maksudnya herbal medik. belum, bukan dokter herbal medik tapi herbal medik, Herbal keilmuannya medik, ada. Jadi dari farmasi, herbal medik, magister. Kalau profesinya belum, karena spesialis ya, harus spesialis kalau profesi. Jadi kalau mau herbal medik itu menempuh keilmuan magister, Kang. Oh gitu ya. Di Harus farmasi, menunggu dulu di farmasi dulu. Universitas Indonesia. Jadi saya harus menempuh jalur keilmuan lagi, belajar lagi di S2. Ya makanya setiap di rumah tanaman itu bisa jadi obat ya. Betul. Untuk kita, oh kan pakai ini aja. Nah Iya. ini teman-teman semua ya. Beliau ini tanaman yang di rumah itu bisa jadi obat teman-teman ya. Kok bisa ilmunya? Kenapa sih bisa ngambil ke herbal gitu dok? Jadi awalnya saya itu kan biasa ya menempuh pendidikan dokter umum. Dokter umum dulu. Iya. Oh pernah dokter umum ya. Iya, jadi dulu. Boleh sebutin di mana dulu? Dulu Universitas Islam Indonesia. Di UI Jogja. Jogja. Oh itu sama Egi juga kan gitu ya? Iya betul. Satu alumni berarti gitu. Anaknya Kang ya. Iya. UI Jogja. Ya. Kemudian biasalah saya praktek di rumah sakit. Dulu di Cilegon juga. Rumah sakit Kurnia. Oh pernah di rumah sakit Kurnia? Iya, sempat praktek di rumah sakit Kurnia. Terus kemudian saya juga mendirikan klinik ya di Ciamis ya. Terus kemudian kembalilah saya itu orang tua bidan. Terus kemudian bapak insinyur pertanian. Oh jadi bidan, Kolaborasi. kesehatan sama pertanian. Iya. Berarti anak-anaknya jadi Dokter PNS herbal. juga kan gitu ya. Tadi bicara Ciamis sih ya. Kalau saya ada ininya, darah turunan Ciamis ya. Ciamis, Turun iya. Ciamis, Garut, Turunan Tasik Ciamis. ada, dan kemarin juga alhamdulillah ya. Kodulohnya ternyata satu kampung Satu gitu kampung ya. Ya karena Gitu. lahir di Ciamis. Lahir di Ciamis. Bisa disampaikan ke sahabat Sanet lahir Lahir di Ciamis, dibesarkan di Ciamis, terus kemudian bapak dari Garut. Oh Garut, kita sama orang Garut ya. Iya, terus tapi dibesarkan di Ciamis. Lalu kemudian saya tadi pendidikan di Jogja ya. Jogja ya. Jadi terus aja pindah-pindah kota ya. Menikah di Cilegon jadinya tinggalnya. Oh, jadi awal ada di Cilegon dia menikah di Jogja atau gimana dulu ceritanya Iya, tuh? karena suami bekerja di Cilegon. Oh, Gitu. ditarik apa Iya. gimana? Oh gitu ya. Suami orang Purwokerto tapi
bekerja di sini. Kerja sini, jadi orang apa namanya, orang industri ya di situ Ya, ya kan itu, gitu. Masya Allah kan itu. Dok, Mm-mm. ini sampai apa namanya, kenapa sih sampai suka ke tanaman ya gitu? Iya. Sebelum tadi kan ada ibu bidan dari kesehatan, terus ayah institut pertanian. Kenapa apa didorong oleh keluarga? Kamu harus jadi tukang obat dari tanaman gitu kan? Gitu apa Jadi, gimana itu ceritanya? Sebetulnya saya kerja dulu tuh enjoy juga sih ya, kerja di rumah sakit, kemudian mendirikan klinik juga gitu ya, sama Klinik herbal atau dulu biasa? klinik biasa. Oh gitu. Tapi kebetulan papa saya mengenalkan tentang tanaman obat sih. Papa Tanaman saya yang obat. punya passion Oh. untuk bahwa kita tuh apa namanya ya, diberi ilmu dan ditunjukkan gitu ya bahwa tanaman tuh bisa loh menyembuhkan gitu kan. Sehingga saya itu banyak dibawa keluar kota karena beliau ada beberapa pekerjaan. Terus kemudian membina masyarakat di pedalaman. Jadi Ya. ini apa ini masyarakat kan Iya, gitu ya, Masya membina Allah. masyarakat di luar pulau ya. Saya awalnya ikut aja dan banyak diajari justru. Dari tanaman itu Dari ya. tanaman. Padahal tanaman itu banyak sifat, banyak Ya. obat-obat Ya. untuk itu padahal. Betul. kan? Awalnya saya hanya memberikan penyuluhan kesehatan biasa gitu ya. Tapi saya justru banyak belajar dari ayah saya. Masya Allah. Dan juga banyak belajar tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi cara menyampaikannya, cara memberikan penyuluhannya gitu ya, pendekatannya bahwa namanya masyarakat kan tidak langsung yang percaya begitu aja ya. Ya. Bagaimana kita melakukan apa namanya persuasif gitu ya. Terus juga bagaimana kita mengambil hati mereka agar mereka mau mengikuti apa yang kita sarankan. Iya. Itu ada ilmunya ternyata. Betul. Saya banyak belajar. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya saya kok lebih seneng untuk ngebolang sama bapak saya dibandingkan saya duduk untuk meriksa pasien Betul. di klinik gitu ya. Ngomong-ngomong ngebolang, katanya sih bukan katanya, emang pernah di tempat yang paling Iya. terpencil ya. Bisa Pernah disampaikan sampai ke Kalimantan Tengah, itu di ke pedalaman ya. Sungai Barito, Masya Allah. menyusuri sampai ke ujung Sungai Barito. Jadi waktu itu Itu nyari tanaman buat obat apa gimana ya memang? untuk menyampaikan khasiat tanaman obat. Masya Allah. Jadi waktu itu saya harus menyeberangi Sungai Barito itu sekitar 7 jam 7 jam. dengan perahu kelotok. Masya Allah. Itu pengalaman seru sih karena saya juga lagi hamil 7 bulan ya. Ini hamil yang ke berapa itu waktu itu, yang pertama? Hamil yang kedua. Yang kedua gitu ya. Itu sampai Ketiga. Oh, yang ketiga ya. Gitu. Sampai lupa gitu. Ya. Karena tahun 2015. Itu berapa lama sampai di 2015. Kalimantan itu, di Kalimantan sampai berapa lama? Saya tuh kan sebulan sekali ke sana. Itu dari memang keinginan sendiri atau memang dari Jadi program itu, pemerintah atau gimana? Difasilitasi oleh perusahaan. Oh, perusahaan. Jadi mereka punya program corporate social responsibility CSR ya. Jadi kita sebagai tenaga ahli untuk memberikan pendidikan, penyuluhan gitu dan memberikan mereka pelatihan, memberikan mereka banyak sekali pelatihan untuk budidaya tanaman obat, budidaya pertanian organik gitu. Ya, Sehingga mereka ada perubahan lah. Jadi nggak harus medical kimia ya, mereka sudah. Ya karena kalau kimia mereka kan harus Perjalanan jauh. dikasih terus. Oh iya, harus Kalau terusan kan gitu. yang herbal mereka ada di sana semua. Orang Indonesia tuh luar biasa gitu, lengkap banget Iya. kan gitu ya. Saya tunjukkan mereka Bu, saya hitung di sini ada 70 jenis tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Salah satu obat yang Ya. mungkin masyarakat Yang banyak yang Ya. saya temukan itu adalah obat untuk asam urat. Contohnya Contoh? sidaguri. Nah, Tahu sidaguri. nggak sidaguri? Nggak tahu justru sidaguri apa tuh? Nggak tahu. Atau orang sebenarnya apa harus sidaguri? Di Garut itu di tempatnya Kang Arif itu namanya sidagori. Sidagori. Sidagori Apaan ya? itu untuk asam urat, menurunkan kadar asam urat. Sidagori itu bisa diolah jadi menurunkan asam urat ya? Iya, dan mereka setelah tahu sidagori itu Kang, di sana langsung dibabat habis sidagori sampai kehabisan. Itu diolah dulu apa memang apa? Direbus. Direbus. Tuh teman-teman semua ada apa namanya? Sidagori. Sidagori itu ya untuk menurunkan asam urat gitu kan ya. Masya Allah itu banyak lagi selain itu lagi buat sahabat Sanet mungkin selain sidagori ada lagi. Contohnya pegagan atau antanan. Antanan itu kalau bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa nasionalnya itu pegagan Oh gitu. atau tapak kuda.
Oh gitu ya. Kalau bahasa Latinnya atau bahasa kerennya itu Centella asiatica. Gitu ya. Itu nih punten ya. Ini di pondok pondok kami di Mancak itu lengkap dok. Nanti dokter kalau ke sana tuh ya, itu lengkap tanaman-tanaman yang mungkin dulu gitu ya. Saya mikir mimpi saya waktu pengen ada pondok yang di Mancak itu layat, pengen ada tanaman dan begitu sama pengurus ini banyak ada 100 macam. 100 macam dan itu mungkin bisa nantilah kita main-main di sana ya. Banyak tanaman yang menjadi seperti ya dokter tadi bilang jadi obat kan gitu ya. Dok, saya ngelihat itu pas di TV itu gimana sih ceritanya kok bisa langsung wah setahun nggak ketemu tiba-tiba nongol di TV kan gitu ya? Ya itu bukan karena saya keren, apa saya hebat. Jujur saya sama Kang Arif saya bukan siapa-siapa. Nah kalau saya sih ya saya ngomong hebat karena saya tahu kita udah lama satu komunitas dan satu-satunya teman bisa ya hebat aja buat saya, makanya saya bangga aja kan begitu. Ada aja gitu jalannya. Masya Allah. Jadi ceritanya ya itu dia ya. Saya mah merasa saya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Perasaan banyak dokter di luaran sana ya, yang spesialis banyak. Saya mah dokter umum, hanya saja mengambil keahlian sebagai herbal medik. Saya kuliah lagi, emang effortnya besar banget sih. Saya cerita dulu ya bagaimana belajar herbal medik. Buat saya yang istilahnya, saya kalau meraih sesuatu tuh kan usahanya itu bukan yang dicapai dengan mudah. Artinya saya juga alhamdulillah masih punya orang tua lengkap gitu ya. Tapi orang tua saya mengajarkan saya mencapai segala sesuatu tuh dengan usaha sendiri gitu ya. Jadi waktu itu saya biaya sendiri gitu ya sambil kerja. Terus jadi disambi-sambi gitu ya, kuliah ya, anak juga sekolah ya, ibunya sekolah juga. Tapi ini saya jujur ya, saya paling harus belajar sama beliau ini sedekahnya luar biasa. Dia nggak ampun gitu, ada berapa sampai ngeliatin saldonya ke sini, habisin semua kan gitu. Dan masalah mungkin miracle ini kan inspirasi gitu ya. Saya harus belajar itu, miracle-nya tuh luar biasa justru. Ya ini salah satu masuk TV itu kan satu miracle kan gitu ya. Ya apa ya, ya itulah pokoknya usaha saya itu ya karena ya saya ngerasa bukan siapa-siapa Kang. Jadi saya yakin itu tangannya Allah bukan tangan saya. Betul. Jadi itulah ya usaha saya cuman punya ya saya herbal medicnya itu dengan usaha yang luar biasa. Waktu itu ya biayanya nggak kurang-kurang ya Kang. Saya harus kerja, terus saya juga harus biayain anak juga sekolah, terusnya juga dari sini ke Depok juga harus PP, Depok cerita ya? Iya kan? Karena PPA aja dulu di Depok ya katanya. Iya. Oh, iya. PPA saya kan prinsip juga pernah di Depok, tapi PPA-nya pertama di Serang. Di Serang ya. Terus masalahnya kerjanya saya kan nggak di satu tempat kan, lintas pulau. Itu yang di sana di Kalimantan itu ya? Nggak di Kalimantan doang kan? Barito pernah kan ya? Iya, jadi saya tuh dimanapun diperlukan, saya loncat sana loncat sini. Masya Allah. Jadi kalau misalkan di perusahaan kan kebanyakan daerah tambang Kang. Jadi kalau misalkan di bagian Kalimantan misalkan 1 minggu, ya udah saya pergi ke Kalimantan. Penyuluhan aja gitu. Iya. Ke masyarakat. Ke bagian pedalaman. Terus kalau di NTB, ya di NTB. Kalau di Sulawesi, ya udah di Sulawesi. Jadi terus saya bagi-bagi waktunya, saya kuliah gitu loh. Jadi effort saya untuk kuliah sambil bekerja itu ya berasa banget. Dan kuliah di herbal medik itu ya ada praktikumnya, ada luar biasa gitu loh. Sampai halnya cobaan saya yang paling berat adalah di pertengahan itu ketika saya terkena ada penyakit TB ekstra paru. Oh ya itu, boleh diceritain. Mungkin story-nya dari situ gitu ya. Tapi bisa dimana karena mungkin itu adalah melemahnya sistem imunitas tubuh ya. Ya namanya saya dokter, kena TB gitu loh. Ya kan? Kenapa gitu kan? Kebanyakan kan yang kena TB adalah orang yang nggak tahu tentang higienitas, tentang kebersihan. Betul, ya kan? Ya kemungkinan karena
ketika Sering saya keluar iya kali ya? kan Oh. aktivitasnya tinggi, terus saya imunitasnya rendah, terus juga saya harus membagi waktu ke sana sini, terus terlebih lagi ketika saya harus kuliah jam 3 subuh Kang, saya sudah ada di situ tuh yang sekarang Tugu landmarknya Di situ? Cilegon kan dulu Oh, mah di lingkar situ. nunggu bis di situ ya Kang ya. Itu mau kemana udah ceritanya? di situ, mau ke Depok. Oh, ke Depok. Berangkat kuliah Kang. Oh iya. Dulu masih di situ saya nunggu bisnya. Terus? Itu suami saya tuh rutin nganterin saya ke situ. Terus pulang-pulang tuh udah jam 9 malam. Hampir tiap hari. Kuliah tuh terus gitu Kayak ulang-alik gitu ya? Karena saya nggak mau Cilegon, Depok, Cilegon, Depok. setidaknya saya ketemu anak saya kan tiap hari. Masya Allah. Anak-anak kebetulan masih kecil-kecil Iya. ya. Dan juga saya kebetulan kan anehnya setiap kali saya hamil itu ya pengen kuliah gitu. Jadi niat belajarnya tinggi ketika saya hamil. Masya Allah. Luar biasa ini teman-teman semua nih. Sambil hamil Ini kuliah. ini jarang ya. Ini saya bilang ini jarang di Cilegon yang perjalanan karirnya itu luar biasa ya. Dan ini asli Ciamis tapi benar-benar membaktikan diri di Cilegon kan gitu ya. Berkarirnya di Cilegon. Berkarir di Cilegon. Dan ini salah satunya dokter herbal yang kalau saya tahu mungkin gitu ya. Tapi ada lagi nggak dokter herbal di Cilegon? Ya saya kurang tahu. Belum tahu ya? Itu saya Mencari. Saya maksudnya ya orang taunya teman-teman saya ya kayak di Jakarta itu taunya saya tinggalnya di Cilegon aja gitu kan. Karena dokter tinggal di mana ya? Saya tinggal di Cilegon, saya bilang. Iya, ya, makanya dari mana? Dari Cilegon. Ini makanya nih ya sahabat Sanet, ini salah satunya ini mesti aset Cilegon ini ya. Kalau saya jadi salah satu pejabat saya pindahin ke Pemkot kayaknya gitu. Halo gitu kan gitu. Ini cerita lagi tadi belum nyampe ke yang sampai ke Kompas TV, sampai ke TV One. Itu yang membuat saya kami gitu ya, teman-teman kita kok apresiasi, wah Dok Rianti udah hebat lah. Kira kami hebat tuh ya. Kami sama-sama kan awalnya kan sama-sama di komunitas kebaikan di social entrepreneur, tiba-tiba ada di TV kan gitu. Bukan kaget, wah kita sangat bangga aja kan gitu ya. Itu episode apa itu ceritanya? Jadi itu apa ya awalnya ya? Dari ya mungkin karena itu menurut saya mah keajaiban ya. Miracle. Tangannya Allah lah ya. Yeah. Miracle-nya Allah sih saya menyebutnya. Dari niatan saya mungkin ya untuk ada mimpi nggak, maksudnya itu salah satu bagian target lah kan gitu ya. Mungkin nanti akan tahu lah itu kenapanya. Tapi yang jelas dari niat untuk mengedukasi masyarakat. Oh, selalu iya. ada tangannya Allah untuk menyampaikan ini ke sini. Betul. Sebenarnya ya niatan saya, orang tua saya ya, papa, mama tuh. Papa saya juga niatannya itu untuk mengubah polanya masyarakat. Gimana cara berpikir orang untuk mengembalikan hitohnya alam gitu ya, bahwa balik lagi mengembalikan kelestarian alam. Betul. Jadi sebetulnya itu juga didikan orang tua. Iya. Orang tua saya itu selalu mengajarkan masyarakat untuk membudidayakan secara organik. Bagaimana masyarakat bisa melestarikan alam dengan tidak meracuni tumbuhan. Betul. Dengan pupuk-pupuk buatan. Betul. Menyemprot pestisida. Itu yang selalu diberikan ke masyarakat. Tapi memberikan solusi. Nih, kalau nggak pakai pestisida, pakai cara yang lebih arif gitu loh, dengan bikin sendiri bukan pupuknya. Nama saya ya. Ya, dikasih solusinya gitu loh. Ada, kan? pokoknya itunya. Ada, Iya, ilmunya betul, ada, itu yang di. Betul. Dan Allah tuh ngasih jalan loh Kang. Betul pasti. Ini perusahaan kasih fasilitas, dikasihlah program CSR. Jadi Keliling. dikasih kendaraan. Ke Indonesia ngasih nih kasih tahu nih orang-orang bahwa di dalam tubuhan itu ada kebermanfaatan. Adalah almarhum Pak Arifin Panigoro. Adalah beliau yang ngasih suruh perusahaan-perusahaan beliau. Beliau ya baru kemarin ya. Allah maafirlah wa fi'al. Makanya beliau andil banget.
melalui Iya. beliau jadinya gaung bertular gitu. Iya. Adalah Pertamina, Betul ya. adalah PT Pale Energi. CSR-nya justru langsung gitu ya, dokter keliling gitu kan ya. Melalui bapak saya bisa berpresentasi ke saya presentasi ke direktur untuk herbalnya karena kan sebelumnya padi organik programnya. Herbalnya belum ada. Masya Setelah saya masuk ke herbal medik, baru saya presentasi tentang herbal organiknya. Iya. Kan sebelumnya padi organik ya, Betul. belum herbal organik Bang. Betul. Nah, setelah karena saya itu kan dokter biasa awalnya, belum capable meskipun saya sudah tahu tentang tanaman obat, tapi belum saya punya lisensi tentang herbal, saya belum merasa kayak saya kompeten gitu loh, Kang. Iya, iya. Jadi meskipun saya ngasih penyuluhan, tapi saya belum jadi kompeten di bidang herbal, saya belum berani. Tapi ketika saya sudah menjadi herbal medik, saya baru bisa. Masya Allah. Kayak gitu loh, Kang. Jadi ya itulah kalau kita di dalam minum dulu ya. Sambil dengerin. Ya, silakan. Ya Allah tuh nggak salah milih pundak kan begitu ya. Kalau kita menebar kebaikan, kalau kebaikan cuma di situ, itu. diperluaslah. Iya. Diperluaslah kebermanfaatan itu. Jadi kan. itu Allah ngasih kendaraan. Udah ada kendaraannya ya. Masya Nah, Allah. itu salah satunya. Nah, televisi juga begitu saya pikir. Mungkin Allah minta biar kita bersuara lebih keras Lebih lagi. banyak. Ya itu makanya diperluas kan gitu Jadi kebermanfaatannya. saya pikir diperluas itu gitu. bukan masalah saya atau siapa, tapi bukan masalah show force itu kan mungkin Allah sudah nyimpen ya di situ tuh ngomongnya tuh biar kedengaran yang luas daripada dokter Yanti jauh-jauh jalan misalkan gitu kan ya. Iya. Ini caranya Allah juga kan gitu ya ya. karena saya mikir kan gini, kemarin kan pandemi benar-benar saya di rumah tuh. Ya saya mikir, oh mungkin saya disuruh istirahat. Tapi di rumah katanya bikin ini ya kemarin olahan-olahan apa obat-obatan katanya. Bukan saya, itu mereka. Oh, oke. Jadi kan saya sebenarnya mengajarkan, target saya menyampaikan edukasi itu pertama untuk menjadikan mereka sebagai penyehat tradisional Penyehat tradisional. yang berlisensi. Saya Betul. sambungkan ke sertifikasi sebagai penyehat tradisional HATRA. Ada sertifikasi kompetensi BNSP-nya. Oke, ada. Nanti disambungkan ke penyehat tradisional yang dilindungi oleh dinas kesehatan di daerahnya masing-masing. Masing-masing. Kang. Cilegon gimana? Saya kurang paham karena mungkin saya Kita juga- bikin aja lah. ya mungkin kalau Pemkotnya bisa. Oh, ya maksudnya kita dulu nih bikin ya apa? Kalau misalkan ada yang interest di sini, saya bisa. Banyak sih ya belum kita ajak aja teman-teman ya. Kalau Kalau sekali lagi misalkan ada yang passionnya sebagai penyehat gitu ya, ya. sebenarnya saya senang gitu loh membina Iya. gitu kan. Terus yang kedua kan membina yang senang usaha. Nah, bahan-bahan herbal ya berbasis bahan-bahan herbal lah ya. Jadi UMKM Kang. Jadi saya membina mereka-mereka yang mau punya usaha berbasis Ini juga ke herbal. UMKM juga ya, maksudnya UMKM. lagi ke UMKM. Wah, pas banget kan kayak gitu. Yang ya. ketiga, kalau mereka nggak suka sebagai penyehat, nggak suka sebagai pengusaha jamu, Produksi larinya ke budidaya. minimal dia ngejual ini produk tumbuhannya lah kan ya gitu ya. Bisa juga itu ke maksudnya ke usaha lah ya. Istilahnya larinya ke jualan lah. Oh, jualan lah. Yang Iya. ketiga, nggak suka itu ke pertaniannya, ke budidaya herbal organiknya. Masya Allah. Jadi petaninya, gitu. Jadi tujuannya itu sih goalnya. Jadi saya ngebina, bukan saya yang jualan, bukan saya yang praktek obatnya, gitu ya. Saya cuma punya ilmu aja sih, Cuma edukasi aja edukasi gitu. aja. Emang Masya itu cuman itu doang yang saya bisa, gitu. Saya tuh cuman itu aja kemampuannya. Ya mungkin Allah lagi Iya. yang ngasihnya di situnya aja kan. Iya, kayak gitu. maksud saya ya itu aja yang saya dalami gitu. Jadi kalau misalkan ada yang punya keinginan untuk bisnis, ada yang punya keinginan untuk penyehat, ya udah saya bantu di situ. Luar biasa sekali nih. Ini jarang sekali. Saya bilang ini jarang sekali ya, apa namanya, dokter perempuan jalan-jalan ke tengah-tengah hutan gitu kan untuk memberikan edukasi. Kalau saya jadi ini saya kasih award sebenarnya, makanya kasih jempolnya 4 kan gitu. Perempuan lagi hamil jalan-jalan ngasih edukasi ke beberapa daerah, luar biasa sekali kan kayak gitu. Nah ini saya juga minta nih kan gitu ya. Cilegon lah kan gitu minimal kan gitu ya, edukasi masyarakat Cilegon juga kan gitu.
minimal kebermanfaatannya dulu gitu kan, minimal ke pondok saya dulu di sana kan gitu ya. Pengennya gitu Kang, kalau ada yang ngajak sih juga Oh pasti, kita kolaborasi kalau untuk kebaikan. Apalagi untuk yang di pesantren ya Kang ya. Itu banyak tuh. Saya waktu itu pernah diajak sama Syiin ke apa? Baitul Hayat. Bukan, Ayo salam. ke ini penjara apa? Oh ke LP Tapi lapas. kayaknya kurang mendapat sambutan. Saya udah menawarkan diri. Oh, masa. Iya. Kita bikin program ya. Kita bikin program yang benar-benar edukasi buat masyarakat khusus Cilegon. Dan saya juga coba untuk mengedukasi juga, menyampaikan ini buat para pelaku kesehatan di Cilegon. Ini aset nih ya, dan luar biasa sekali. Mungkin ya kalau saya sih memantau terus sahabat-sahabat saya luar biasa kan gitu. Banyak lagi sahabat-sahabat yang lain juga menyampaikan bahwa aduh dokter udah sudah ke TV dan lain sebagainya. Itu kan salah satu prestasi yang luar biasa. Ya itu kan tadi ya, yang dari TV juga saya anggap itu sebagai kendaraan sih Allah ngasih Allah jalan. ngasih kan gitu. Itu. Jadi ini berhubungan dengan apa yang kita ajarkan saat ini di PPA ya. Guru-guru kita mengajarkan back to basic, back to rahim gitu kan ya. Kita kembali ke sunnah dan kembali ke Quran gitu. Ini salah satu kembali ke herbal tuh back to basic lagi kita kan, kembali ke alam, kembali ke apa yang diciptakan oleh Allah kan gitu. Itu luar biasa sekali dong, luar biasa sekali. Terakhir bisa sampaikan buat masyarakat Cilegon khususnya dan umumnya buat seluruh masyarakat di Banten tentang kita ini sih sebenarnya banyak di kanan kiri itu banyak obat-obatan yang mesti kita konsumsi. Ya, pertama percaya dulu lah bahwa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Setuju. Coba lihat deh di halaman rumah, barangkali ada rumput yang berkhasiat sebagai obat. Nah, Rumput? untuk itu, ya rumput yang berkhasiat sebagai obat. Mungkin nanti di next podcast ya kita bisa bahas tentang produk ya gitu lebih, ya. Bukan produk. Oh bukan ya? Rumput yang berkhasiat sebagai obat. Baru rumput aja kan gitu. Itu pun satu podcast bisa. Siap. Bisa, bisa habis satu Kita podcast. kontrak ya. Bisa berapa episode nih Kang? Iya, kita kontrak terus kita cari cari sponsor. Waduh, sponsor kan gitu. Terakhir, statement terakhir, moto hidup dan lain sebagainya, dan untuk menjadikan inspirasi buat sahabat Sanet di seluruh Banten khususnya, silakan. Ya buat saya bermanfaat untuk umat insya Allah. Bermanfaat buat umat, dan kebermanfaatan ini ada di beliau, di dokter herbal, satu-satunya sahabat kami yang benar-benar sudah menasional. Sahabat semua, Dok, terima kasih atas kehadirannya. Ini kita baru pertama kali pengenalan, dan nanti kita akan bahas episode selanjutnya. Kita kontrak aja kan gitu ya. Dan sehat selalu, salam buat keluarga, salam buat Kang Ilham. Kang Ilham, bukan salah lagi Kang Ilham ya. Salam Kang Ilham ya, sehat semua buat anaknya, sahabat podcast Sanet. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua, dan kembali lagi kita back to herbal. Saya Kang Arif dan Dokter Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.